Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Ulan bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk pelajaran pada hari ini, berdoa pertama dan masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Setiap pagi usahakan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah ya anak-anak, supaya nanti kalian bisa fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Firdausa Salsabila, Ibu Ulan Jenda, Ibu. Sylvia Iza, Ibu. Destiara. Ibu. Ada yang tahu kenapa? Ibu. Kita doakan Mbak Naya cepat sembuh supaya dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek terlebih dahulu apakah perlengkapan kalian sudah siap semua atau belum. Misalnya mulai dari alat tulis, buku-buku, dan juga perlengkapan baju atribut gitu. Mbak Hana, kenapa jasinya tidak dipakai? Masih di tas ya? Ya, segera dipakai ya Mbak Hana. Mbak Silvi, kenapa bukunya ini nggak dibawa? Lupa ketinggalan. Lain kali sebelum berangkat sekolah dipastikan terlebih dahulu apa saja yang masih tertinggal. Sebaiknya kalian menyiapkan sebelum malam sebelumnya atau hari sebelumnya perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Ada yang sudah baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan beberapa hari lalu? Sudah baca Mbak Ulan? Sudah. Mbak Iva sudah baca? Sudah Bu. Ya bagus. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ada video motivasi yang harus kalian perhatikan, simak, dan kalian harus menganalisis pesan moral apa yang terkandung di dalam video. Bisa kalian perhatikan ya. Dari video ini ada yang tahu pesan moral yang terdapat dalam video tadi? Mbak Iza bisa menjawab. Ini dari fokus adalah sebagai teman yang baik itu seharusnya saling mengingatkan dan saling mengenal. Bagus, tapi yang disampaikan Mbak Iza ini kurang lengkap. Coba Mbak Iva bisa dilengkapi. Jadi moralnya itu yang jika saya tangkap ya Bu, itu tuh kan mereka datang untuk
membuat tugas, tapi malah mereka bikinan dengan game tidak sesuai tujuan mereka. Ya, bagus sekali. Jadi nilai moral yang dapat diambil dari video ini ada dua kata kunci, yaitu kepedulian yang pertama dan mandiri. Seharusnya kita sebagai teman itu harus saling mengingatkan supaya tidak berlarut-larut dalam bermain game. Karena apabila kita berlarut-larut, nantinya kita akan melupakan tanggung jawab yang kita punya. Nah, di dalam video ini juga terdapat pesan moral mandiri, yaitu mengerjakan tugas itu merupakan komitmen dan merupakan pencerminan dari P5, yaitu mandiri. Selanjutnya, kalian masih ingat tidak materi sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran? Coba ada yang tahu salah satu unsur-unsur dari lingkaran itu apa? Jadi Betul. Kalau apa lagi? Diameter, betul. kali unsur. Betul sekali. Misalkan ibu punya gambar seperti ini. Ini merupakan unsur-unsur lingkaran apa? Jari-jari. Coba kita lihat jawabannya apakah benar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan pada Mbak Ula. Selanjutnya ibu punya gambar seperti ini. Ada yang tahu bisa langsung angkat tangan? Ya, Mbak Yulia. Itu tali busur. Tali busur. Coba kita lihat apakah benar ini adalah tali busur. Bagus sekali. Tepuk tangan buat ibu. Selanjutnya ibu punya gambar satu lagi. Nah, ini yang ditanyakan itu bagian ini. Ini merupakan unsur-unsur dari lingkaran apa? Coba Mbak Iza. Busur. Coba kita lihat apakah unsur yang satu ini merupakan busur. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini itu ibu harap kalian itu bisa menelaah, menganalisis, dan juga memecahkan permasalahan mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari juga. Selanjutnya ibu akan menyampaikan strategi pembelajaran yang akan ibu gunakan. Yang pertama, kalian itu dituntut untuk bisa menerapkan P5, yaitu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga bergotong royong. Begitu. Semuanya ini akan ibu terapkan dalam pembelajaran hari ini. Ibu menekankan pada P5, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya model ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu kepada kalian menggunakan model pembelajaran, yaitu problem based learning atau PBL. Lalu setelah ibu menjelaskan, nantinya kalian akan mengerjakan LKPJ secara berkelompok. Nah, waktunya nanti ibu akan beri selama 15 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi. Nah, presentasi ini ibu beri waktu 10 menit. Nah, di dalam presentasi nanti akan ada tanya jawab juga. Nah, tanya jawab itu untuk membuat kalian aktif dan berpartisipasi dalam presentasi. Nantinya yang aktif dalam tanya jawab
akan ibu berikan manik-manik, dan manik-manik itu akan dikumpulkan selama 1 semester. Setelah 1 semester nanti akan ada hadiah dari ibu dan juga nilai tambah sebagai nilai tambahan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis secara individu dan dikerjakan selama 10 menit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran, dan lingkaran ini akan berhubungan dengan kebinekaan global. Nah, kebinekaan global di sini lingkaran itu sebagai kesetaraan di mana setiap titik pada keliling itu bernilai sama dari pusat. Sama juga dengan budaya yang beragam di Indonesia. Budaya yang beragam di Indonesia itu memiliki hak yang sama di mata dunia. Nah, contohnya di berita ini, walaupun budaya Indonesia dan ras-ras di Indonesia itu berbeda-beda dan banyak sekali ragamnya, itu sama-sama dapat menginspirasi dunia. Selanjutnya, ada manfaat dari mempelajari sudut pusat. Coba ada yang tahu manfaat dari mempelajari sudut pusat dengan kehidupan sehari-hari? Contohnya mendesain buku, betul sekali. Nantinya kalian yang bercita-cita menjadi arsitek, kalian bisa mendesain kubah dengan menggunakan konsep sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, tujuannya untuk memiliki estetika dan stabilitas dalam bangunan tersebut. Selanjutnya di sini ibu punya sepeda listrik. Kenapa ibu ambil sepeda listrik? Karena baru-baru ini di jalanan ibu lihat banyak sekali yang menggunakan sepeda listrik. Apa hubungannya sepeda listrik dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran? Ada yang tahu? Aku Ya, Mbak Iva. di bagian ban sepeda listrik tersebut. Bagus sekali. Di bagian ban ini ada hubungannya dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, di bagian ban ini, di sini porosnya ini sebagai titik pusat, dan di sekeliling ban ini sebagai keliling lingkaran. Jadi velg yang membentuk segitiga ini akan membentuk sudut pusat dan juga sudut keliling lingkaran. Nah, selanjutnya ibu punya gambar tari kecak. Ada yang tahu hubungan sudut pusat dengan tari kecak? Ayo Mbak Alia. Sebenarnya itu kalau penarinya di dalam gambar itu membentuk sebuah lingkaran, betul. Namun jawaban dari Mbak Alia ini kurang lengkap. Nah, di dalam tari kecak ini membentuk formasi lingkaran, dan juga tatanannya ini juga membentuk segitiga. Di sini ini membentuk segitiga, dan di sini termasuk sudut pusat lingkaran, dan penarinya ini sebagai titik pusat lingkaran. Nah, kalau kita gambarkan secara matematis, maka sudut pusat ini terbentuk pada titik pusat lingkaran. Nah, di sini ditandakan dengan simbol alfa, sudut alfa. Di sini sudut pusat lingkaran ini menghadap pada busur BC. Selanjutnya sudut keliling digambarkan pada keliling lingkaran. Nah, di sini
sudut keliling lingkaran ini juga menghadap pada busur BC dan juga sudut keliling ini ditandakan dengan sudut alfa. Dari situ kita dapat menemukan sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Pada sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, maka besarnya itu sama. Nah, sifat yang kedua ini sudut pusat itu besarnya 2 kali dari sudut keliling lingkaran, yang dengan syarat itu menghadap pada busur yang sama, seperti gambar yang sudah Ibu sajikan tadi. Selanjutnya, sifat yang ketiga itu sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran merupakan sudut siku-siku. Nah, dari sifat-sifat ini maka kita peroleh rumus dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, yaitu sudut pusat itu rumusnya 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling sendiri itu setengah dari sudut pusat. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami dari materi hari ini, kita akan melaksanakan diskusi secara berkelompok. Waktunya itu 15 menit, beranggotakan 4 orang. Pembagian kelompok sudah Ibu tentukan sesuai dengan tes diagnostik minggu kemarin. Bisa menyesuaikan tempat duduk sesuai kelompok masing-masing. Bisa mulai dikerjakan secara berkelompok, waktunya dimulai dari sekarang. Ada kesulitan? Belum ada, belum. Kesulitan? Belum dia tidak paham. Baik, karena waktunya sudah habis, sudah 15 menit, Ibu cukupkan diskusinya ya. Maka dilanjut presentasi dari salah satu kelompok. Waktunya presentasi itu 10 menit. Jangan lupa ada sesi tanya jawab. Kalian harus aktif apabila ingin mendapatkan tambahan nilai. Ayo kelompok 1 bisa Baik, Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Kita pada kalau terdapat tempat lingkaran yang tersusun berulang membentuk sudut keliling 30 derajat dari titik di salah satu lingkaran terdapat pusat lingkaran tersebut. Tentukan sudut pusatnya. Diketahui sudut kelilingnya adalah 30 derajat. Ditanya sudut pusat, yaitu 2 kali sudut keliling sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Sudah, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Baik, kalau begitu dicukupkan. Boleh kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis yang sudah Ibu buat, dan waktunya itu selama 10 menit. Kalian bisa men-scan barcode yang ada di layar atau bisa mengetikkan laman web di sini. Sudah bisa semua? Sudah. Bisa dimulai dari sekarang ya. Mandiri ya. Baik, waktunya sudah 10 menit. Ibu cukupkan untuk kuisnya ya. Ya, Bu.
Jadi kita belajar sudut pusat dan sudut keliling lingkaran tadi, kita kan sudah menghubungkan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran pada tali kecak, sepeda listrik. Itu kita peroleh kesimpulan. Nah, siapa yang tahu apa kesimpulan dari materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran pada hari ini? Ayo Mbak Hana, saya menyampaikan kesimpulan. Sudut pusat itu dibentuk oleh dua jari-jari yang berpusat di titik tengah lingkaran, sedangkan sudut keliling itu dibentuk oleh dua tali busur yang berpusat di titik mana saja pada keliling lingkaran. Sudah? Bagus sekali. Tapi jawaban yang diberikan oleh Mbak Hana masih kurang. Coba Mbak Ulan bisa dilengkapi. Untuk besar sudutnya, kalau sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat, sementara sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Lalu jika sudut keliling menghadap pada diameter lingkaran, itu besarnya 90 derajat atau sama dengan membentuk sudut-sudut siku. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada Mbak Ulan dan Mbak Hana. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran pada hari ini itu sudut pusat itu dibentuk oleh jari-jari yang berpusat pada titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling itu dibentuk oleh tali busur yang terletak di mana saja pada keliling lingkaran. Dan juga sudut keliling ini selalu memiliki besar setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Prinsip sudut pusat dan sudut keliling ini sering diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti pada desain jam, desain kubah tadi, pada arsitek, roda kendaraan, pada sepeda listrik tadi, dan juga alat navigasi juga untuk menciptakan keseimbangan dan efisiensi dan keteraturan. Materi hari ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya untuk minggu depan kalian belajar materi selanjutnya mengenai garis singgung lingkaran. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa karena tadi diawali dengan doa. Mbak Ulan bisa dipimpin doanya. Agama dan percaya masih dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.